Welcome back everybody. Gue bilang juga apa ya, inflasi Amerika tetap saja tinggi. Inflasi tidak kunjung selesai dalam tahun ini. Inflasi tetap naik terus, tetap bertengger di atas 8%. Nah, data kemarin dirilis, data inflasi CPI Amerika Serikat untuk bulan September. Itu di bawah dari bulan Agustus ya, Agustus 8,3% dan bulan September masih tetap tinggi di 8,2%, di atas ekspektasi atau konsensus pasar 8,2%. Jadi inflasi masih tinggi dan inflasi inti ya di luar sektor makanan dan energi itu naik 0,2% dari sebelumnya 0,2 jadi 0,4% untuk bulan September ini. Ini menunjukkan bahwa inflasi itu masih tetap tinggi ya, inflasi di Amerika Serikat. Inflasi belum selesai, maka the Fed sudah pasti ya dalam meetingnya Federal Open Market Community di tanggal 2 November nanti 2022 akan sudah pasti ya, menurut prediksi juga akan menaikkan suku bunga 75 basis point. Jadi suku bunga Amerika yang sudah 3,25% ditambah 75 basis point. Jadi kemungkinan bulan November suku bunga Amerika Serikat menjadi 4%. Jadi angka yang tinggi sekali. Jadi kita lihat bahwa dengan suku bunga yang sekarang saja itu sudah memakan korban. Ya, kita lihat bahwa sektor perumahan ya, suku bunganya sudah sangat tinggi. Sektor perumahan untuk suku bunga KPR, kredit pemilikan rumah di Amerika Serikat, sudah hampir 7%, sudah 6,95% menurut data dari Freddie Mac ya. Untuk properti itu suku bunga KPR 30 tahun minggu ini naik dari sebelumnya 6,6% pekan lalu menjadi 6,95%. Nah, angka kenaikan ini yang tertinggi sejak pada terjadi krisis subprime mortgage, krisis kredit perumahan tahun 2008. Memang ada perbedaan, waktu tahun 2008 memang begitu carut marut di sektor hipotek perumahan Amerika Serikat ya, hutangnya, karena banyak sekali kredit pemilikan rumah kepada yang dibuat turunan ya, derivatif terus, sehingga orang yang tidak punya penghasilan tetap pun bisa memiliki KPR. Nah, itulah sangat berisiko sehingga membuat krisis subprime mortgage terjadi tahun 2008. Sudah lebih baik dan agak berbeda untuk tahun ini. Belum terjadi sesuatu, tetapi tingkat suku bunganya sudah sama seperti terjadi krisis subprime mortgage tahun 2008 ya. Jadi gambaran tingkat yield obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun juga sudah berada di angka 3,9% sejak Januari 2014. Nah, membuat tingkat imbal hasil obligasi yang menjadi acuan suku bunga KPR ikut naik juga. Nah, ini pertanda bahwa resesi, kebangkrutan ekonomi itu akan terjadi karena sektor perumahan sudah melemah. Banyak sekali pasangan muda tidak mampu untuk memiliki rumah ya, karena KPR yang cukup tinggi ya, membuat daya beli itu lemah. Maka ini kalau properti itu terganggu, maka membuat sektor ekonomi yang lainnya ikut terpengaruh. Dan ini sudah bibit-bibit, sudah potensi, jadi Anda harus waspada. Walaupun pengumuman kemarin, dalam minggu ini bursa saham masih tetap naik, Wall Street naik ya. Tadi malam yang sesuatu yang di luar dugaan. Yang seharusnya itu market sesuai dengan arus. Inflasi Amerika di atas prediksi pasar konsensus yang 8,1% jadi 8,2%, sedikit menurun 1% dibanding bulan yang lalu 8,3%. 8,2% itu masih tetap di angka inflasi yang masih tinggi.
karena masih di atas 8% dari target Bank Sentral Amerika The Fed untuk menurunkan inflasi ke tingkat normal 2%. Jadi masih jauh, masih tinggi 8%. Jadi secara logika suku bunga tetap akan dikerek naik, maka bursa saham akan jatuh anjlok, ya US dollar ya akan menguat indeksnya terhadap mata uang negara lain, terutama mata uang Eropa, mata uang Inggris, dan dolar yen sudah jatuh anjlok, dan mata uang di seluruh dunia termasuk kita rupiah di Indonesia. Nah, itulah logika fakta ekonomi yang akan terjadi. Nah, tapi Anda harus tahu bahwa kadang-kadang itu tidak sesuai kenyataan, karena memang disinilah perannya pelaku pasar, spekulan, bandar yang dikatakan bandar, hedge fund besar, itu sengaja membuat situasi yang nyaman. Membuat Anda itu terbuai dengan kondisi bullish, supaya dari situlah keuntungan terbesar yang mereka dapatkan itu. Nah, maka itu filosofi saya yang selalu saya katakan, bahwa supaya Anda itu terlena, Anda terbuai, Anda menganggap bahwa sesuatu ini sudah berakhir, karena sudah akhir tahun, sudah ekonomi sudah membalik. Kalau Anda sudah tahu, ya, jadi Anda itu harus seperti filosofinya, Anda harus, karena itu harus berjaga-jaga. Anda harus berjaga-jagalah, sebab Anda tidak tahu pada hari mana musibah, malapetaka, pencuri, perampok itu datang. Ya. Tetapi ketahuilah, jika Anda sebagai tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri itu akan datang, sudah pasti tuan rumah itu Anda berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Anda pasti tidak akan membiarkan rumah Anda dibongkar oleh pencuri. Harta Anda diambil oleh pencuri. Harta Anda diambil oleh spekulan, oleh bandar-bandar besar. Maka itu Anda harus berjaga-jagalah. Ya, kalau Anda sudah tahu sekarang dibuat market akan turun dengan kejadian inflasi tinggi Amerika Serikat, datanya dirilis, terus Anda sudah tahu bahwa nanti akan ada kenaikan suku bunga lagi bulan November, maka itu diangkat sama bandar ke atas, supaya Anda lupakan itu. Anda tidak berjaga-jaga. Dan pada saatnya nanti, setelah Anda sudah lupakan itu, Anda memikirkan bahwa market sudah bullish semuanya, Anda beli lagi saham, Anda buang dolar, Anda beli saham semuanya. Pokoknya Anda menganggap bahwa ini sudah bagus. Nah, disitulah pencuri itu akan datang dan merampok uang Anda. Karena Anda tidak berjaga-jaga, Anda pikir bahwa musibah ini sudah selesai. Padahal minggu depan Anda akan lihat bahwa bearish akan terjadi dalam. Market akan jatuh dalam. Kalau Anda masih terlena dengan Dow Jones naik, Nasdaq naik, harga sahamnya, ya, indeks dolar Amerika turun, maka disitulah pencuri akan datang merampok aset Anda, harta Anda. Jadi yang saya katakan itu selalu benar, bahwa Oktober ini akan terjadi kejadian besar. Itu pasti, karena sudah lihat tanda-tandanya. Inflasi masih tinggi, potensi Bank Sentral The Fed akan menaikkan suku bunga lagi 75 basis point, tetapi Wall Street naik. Itu tandanya apa? Menggiring Anda supaya Anda disembelih nanti pada saat minggu depan market akan turun tajam bearish. Maka itu hati-hatilah, berjaga-jagalah, ya. Karena Anda tidak tahu pada hari mana pencuri itu akan datang. Anda jangan tidur terlelap. Ya, kalau Anda tidur terlelap, maka pencuri akan merampok uang Anda. Jika Anda sudah tahu, maka tidak terjadi. Sekarang ini semua orang di dunia sudah tahu resesi, maka itu belum terjadi. Dibuat sampai orang itu, makanya bursa saham naik, Nasdaq naik, itu sengaja membalikan opini Anda, supaya Anda tidak tahu, supaya Anda lupakan itu. Setelah itu dihajar turun, habislah Anda. Karena memang harus ada makan korban.
teori permainan di dunia ini, ya, semuanya ada ya. Trading saham, trading apapun, semuanya itu adalah teori permainan. Harus ada yang menang, ada yang kalah. Zero sum game. Jadi bagaimana para bandar itu menang, spekulan menang, konsorsium, para hedge fund itu menang, atau orang yang lebih banyak modal dari Anda menang. Harus mereka menang. Jika harus ada yang kalah, harus ada yang jadi korban. Seperti itulah dunia kapitalis. Maka Anda jangan, kenapa saya selalu dalam channel ini, konten ini selalu memberitahu, mengedukasi Anda itu supaya tujuan saya hanya satu, adalah Anda sebagai pemenang. Ya terserah Anda tidak peduli dengan ini, ya itu pilihan di tangan Anda. Apakah Anda mau pingin jadi gerbong pemenang atau Anda mau gerbong yang kalah? Karena cuma ada dua, menang dan kalah. Zero sum game. Uang yang kalah pindah kepada uang yang menang. Seperti saya katakan, Bitcoin akan jatuh dalam. Ya jelas, karena harus ada yang menang di sini, harus ada yang rugi di sini. Harga saham anjlok harus, karena harus ada makan korban, harus ada yang rugi supaya uangnya itu berpindah kepada para kapitalis. Begitu semuanya. Inilah permainan zero sum game. Nikmatilah permainan ini, harus pintar-pintarlah, harus cerdaslah, harus berjaga-jagalah. Karena Anda tidak tahu pada hari mana pencuri itu akan datang. Itu falsafah yang ribuan tahun, yang turun dari langit, yang mengatakan kepada Anda itu. Dari Tuhan yang mengatakan, berjaga-jagalah. Karena Anda tidak tahu pada hari mana pencuri itu akan datang. Ya, jadi itulah yang saya mau kasih tahu ke Anda, bahwa secara fundamental, bahwa market ini akan hancur, anjlok. Itu pasti. Tetapi kalau semua orang sudah tahu bahwa market itu akan anjlok, maka market tidak jadi anjlok, tidak jadi jatuh. Dibuat supaya orang itu tidak tahu bagaimana caranya. Ya seperti ini, ya seperti yang terjadi minggu kemarin. Berapa hari yang lalu dan hari Kamis itu yang rilis data, mulai hari Rabu dan Kamis, itu market dikerek ke atas semuanya. Market saham, market mata uang dikerek ke atas. Itu tujuannya apa? Supaya Anda lupakan ini kejadian biris kejatuhan ini. Anda lupakan itu. Kalau Anda sudah tahu, tidak bisa dimanfaatkan peluang ini bagi mereka. Karena sudah searah, bagaimana kita bisa cuan? Harus ada korbannya supaya kita jadi cuan. Uang kalian itu pindah ke saya. Bagaimana caranya? Ya Anda harus beli supaya kita mau jual cuannya. Kita mau makan uang Anda. Begitu caranya, itulah triknya. Jadi jangan terlalu polos banget di dunia trading atau investasi. Ini sedikit rahasia yang saya bongkar kepada Anda. Tetaplah pada relnya, jalurnya. Ya itu apa? Rel atau jalur adalah fundamental. Karena fundamental is the king. Fundamental selalu benar. Ya, teknikal ya kadang-kadang bisa ya. Tetapi fundamental itu patokannya. Karena saya tahu fundamental, maka dari tahun lalu saya sudah bilang bahwa terjadi kejatuhan pasar, market crash di tahun 2022. Karena itu adalah fundamental. Sebelum orang tahu bahwa suku bunga akan naik, saya sudah tahu. Kalau suku bunga US sudah 0,25, ya pasti akan naik dong. Secara logika sederhana aja. Makanya saya katakan tahun ini itu pasti. Bukan tahun 2023. Kalau tahun 2023, ya semua orang udah tahu. IMF sudah bocorin, Bank Dunia sudah bocorin ke kepala negara. Bapak Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani sudah ngomong terus-terusan 2023 dunia gelap. Di konten YouTube ini sudah rame bicarakan. Di channel-channel YouTube bicarakan tahun 2023. Itu tidak terjadi. Apakah si orang pencuri? Karena ini kan ada menang, ada kalah. Orang yang mau menang, makan korban Anda, duit Anda, sudah melihat Anda semua sudah tahu 2023. Sudah pasang sale di sana. Sale semuanya. Jual saham semuanya. Ya nggak ada cuan bagi mereka. Itu bukan namanya zero sum game. Semua orang sudah tahu searah. Itu tidak terjadi di 2023. Terjadinya di bulan ini. Pada saat Anda tidak tahu. Di 2022 ini. Jadi Anda harus waspada. Berjaga-jagalah. Karena Anda tidak tahu hari mana akan datang musibah pencuri itu.
Ini yang saya mau katakan, saya mau kasih tahu kepada Anda, berharga. Inilah fundamentalnya. Suku bunga itu, apalagi di Amerika, suku bunga KPR sudah sangat tinggi yang sudah saya kasih tahu ke Anda ini, ya. Ini data dari Freddie Mac, ya, tentang yang analisa propertinya. Sama dengan kejadian tahun 2008, krisis subprime mortgage. Cuma bedanya dulu lebih berisiko, mereka memberikan kredit kepada yang tidak punya penghasilan tetap. Tetapi suku bunganya sama. Dan ini ada potensi suku bunga masih dikerek naik lagi. Jika suku bunga dikerek naik lagi, maka suku bunga KPR lebih tinggi lagi dari 7%. Maka ini luar biasa gawat bagi ekonomi Amerika Serikat. Nah, ekonomi hancur, ya. Obligasinya naik tinggi, maka semua orang akan lari ke simpanan US dollar, semua ke Treasury bills, surat utang Amerika Serikat di dunia ini, ya, mencari karena kalau inflasi Amerika masih tinggi, ini akan berpengaruh ke seluruh dunia. Semua negara itu masih tetap inflasi tinggi, seperti kita di Indonesia tetap akan inflasi tinggi lagi. Ya, karena Anda harus tahu dasarnya bahwa kalau US dollar inflasinya masih tinggi, ya negara lain itu pasti seluruh dunia itu akan mengalami inflasi. Karena seluruh komoditas di dunia itu patokannya, harga jualnya basisnya itu dengan US dollar. Ya. Karena kalau inflasi tinggi, dinaikin suku bunga, US dollar naik. Mata uang rupiah, mata uang di dunia itu akan melemah terhadap US dollar. Jika mata uangnya lemah terhadap US dollar seperti kita di rupiah, kita import barang komoditi itu dengan harga yang lebih tinggi. Bahan baku produksi kita jadi mahal, maka perusahaan manufacture di Indonesia ini akan menjual harga karena ongkos produksi sudah naik, maka dia akan jual harga lebih tinggi lagi, maka itu inflasi. Inflasi intinya tambah naik di Indonesia. Bahkan dari segi makanan seperti gandum dan lain-lain, pangan juga akan naik karena itu semua dalam US dollars. Begitulah kura-kura. Jadi indeks harga saham gabungan kita ini tunggu waktunya aja. Jangan Anda terlena dengan kejadian Wall Street ini. Ini hanya pancingan untuk mensembelih. Ya, istilah kasarnya itu menggiring orang untuk disembelih, menggiring domba-domba masuk ke dalam perangkap untuk disembelih. Karena logikanya sudah nggak masuk akal. Inflasi masih tinggi, kita harus bermain dengan logika, cerdas, ya. Jangan kita melihat sesuatu itu pakai baperan, ya, pakai logika. Logika fundamentalnya. Fundamental adalah jika suku bunga naik, maka aset berisiko itu pasti dilepas orang untuk melari ke obligasi Amerika Serikat. Pendapatan pasti. Itu logika sederhana yang akan bertahan beribuan tahun ke depan. Itu secara alam sadar, secara teori ekonomi begitu. Nah, dan ini pasti terjadi. Saham itu akan anjlok, ditinggalkan. Karena apa? Karena kalau suku bunga naik, efeknya adalah ekonomi itu mandek. Biaya tinggi ekonominya, ekonomi jadi lemah. Banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK di mana-mana. Banyak perusahaan-perusahaan sektor teknologi akan kolaps. Ya, karena mereka itu padat modal dan suku bunga sudah sangat tinggi. Ya, buktinya properti penjualannya juga akan seret. KPR, ya, untuk rumah baru, ya, bukan rumah second, ya. Second jatuh harga, ya. Mungkin orang akan mengincar rumah yang lama, tetapi yang rumah baru tidak ada. KPR-nya tinggi. Maka itu membuat sektor properti omsetnya menurun, mempengaruhi dampak ke sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Maka itu sudah pasti kalau suku bunga tinggi, otomotif, ya, industri kredit kendaraan, rumah, ya, ini yang kita cerita di Indonesia ini pasti sepi, cenderung bangkrut semuanya. PHK, apalagi teknologi, ya, yang startup yang sangat membutuhkan suntikan modal untuk promosi, bakar-bakar duit, segala macam, tidak ada lagi di saat kondisi seperti ini. Kondisi suku bunga tinggi, mereka akan
Kemarin mereka mendapatkan euforia, sektor teknologi yang naik begitu tinggi, mendapatkan sumbangan dana dari modal ventura, dari hedge fund, dari fund manager di dunia, konsorsium. Ya karena suku bunga rendah, mereka berpesta pora, indeks Nasdaq naik. Sektor teknologi di Amerika mempengaruhi, memvirus ke Eropa, ke seluruh Asia, seluruh dunia sampai ke Indonesia. Sampai akhirnya ada yang bisa masuk bursa. Tetapi setelah itu harga sahamnya akan turun gocap. Ya, Anda bisa lihat, Anda kalau nggak percaya omongan saya, Anda itu para ojek online, Anda tanya satu persatu. Apakah omsetnya mereka itu di tahun ini naik setelah go public atau menurun? Ada yang belanja nggak? Ini Anda harus survei, jangan percaya omongan saya. Tidak ada. Menurun. Saya itu setiap hari saya survei. Ya. Jadi inilah bom waktu yang akan meledak. Tunggu saatnya saja. Saatnya apa? Pada saat Anda sudah tidak tahu, Anda sudah menganggap bahwa ini sudah tidak ada lagi resesi. Anda menganggap nanti 2023 tidak ada terjadi di 2023, enggak ada. 2023 hanya dapatkan efek dampak dari bulan Oktober 2022 ini. Kejadian luar biasa itu di tahun ini, di 2022, bukan 2023. Itulah penggiringan opini ke sana. Jadi sekarang Anda masih senang bermain trading saham, ya, membeli saham, membeli Bitcoin lagi, lupa. Nah, di saat Anda lupa, Anda tidak berjaga-jaga itu, maka pencuri itu masuk untuk merampok aset Anda, uang Anda. Sehingga teori zero sum game itu berlaku. Harus ada yang korban, harus ada yang kalah supaya uang berpindah ke mereka itu. Ya, jangan sampai saya memperingati Anda supaya Anda waspada. Tujuan saya murni untuk membantu Anda. Tidak. Terserah Anda, kalau Anda tidak percaya, urusan Anda. Yang penting saya sudah memberitahu. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka dapatkan manfaat yang sama. Dan solusi bagi Anda di sini adalah, jika Anda ingin eksis di saat kondisi seperti ini, karena bursa saham itu akan anjlok tajam, kripto semuanya akan menuju nol, Bitcoin, ya, semuanya. Bisnis juga akan lesu. Anda mau bisnis apa? Mau skala besar sampai skala mikro, kecil dan menengah, sama saja. Karena perlambatan ekonomi, karena memang sudah dirancang desain untuk diriset ulang, bisnis akan menuju karam. Jadi Anda berbisnis ya hanya untuk cukup makan saja. Berlebihan tidak ada. Justru yang usaha besar aja cenderung PHK, bangkrut. Ya. Apalagi Anda yang baru memulai. Nah, cara yang tepat adalah Anda melawan arus itu. Yaitu apa? Hanya bisa Anda melawan itu di saat kondisi menurun. Anda bisa dapatkan profit. Itu hanya ada di futures market. Futures market, trading derivatif yang Anda yang pasar yang volatile di seluruh dunia, bukan pasar lokal seperti Anda trading saham atau yang lainnya. Ini peluang yang sangat luar biasa. Jika Anda berminat, Anda ingin tertarik lebih jauh tentang apa itu futures market, saya sudah sediakan email saya di bawah ini. Anda segera email saya. Tetapi jika Anda sudah trading di futures market, ingin dapatkan yang terbaik, Anda bisa join di link broker yang sudah disediakan di deskripsi di bawah video ini. Sukses untuk Anda.